Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam Pancasila. Salam Pancasila. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersama di podcast SKP Channel bersama saya Sandi Tumiwa. Yang sudah pasti pada tahu, saya sebagai seorang ketua humas Setia Kita Pancasila, dan hari ini saya ditemani oleh host kita nih yang luar biasa. Beliau ini seorang musisi, ya. Beliau ini dari ST12, sekarang mempunyai band yang namanya Kembang Tulip. Luar biasa. Dan suaranya ini bikin melting buat anak-anak muda kalau mendengarnya. Nanti kita akan mendengarkan suara emasnya seorang Morsas. Nah, ini dia saya. Ini yang saya suka dari dia, berlebihannya ngeri. Woi, tapi berlebihan tapi jelas. Oke, saya kenalin dulu sebelum lanjut ke podcast ini, sebelum kita kasih tahu siapa bintang tamunya hari ini. Siapa tuh? Saya mau kenalkan dulu, nama saya Morsas. Saya pernah ada di ST12 tahun 2013 sampai 2017. Sekarang saya menaungi band Kembang Tulip. Dan sekarang ada di sini bersama Sandi Tumiwa. Kenapa Kembang Tulip? Kalau kembang goyang saya goyang-goyang. Wah, kembang goyang gini. Iya, makanya. Oke, kita langsung aja ya. Ini profil beliau ini. Satu adalah seorang yang punya proses kehidupan sehingga akhirnya menjadi seorang pemimpin dan sekarang menjadi seorang pembina di Setia Kita Pancasila. Beliau ini sudah mengarungi lautan di Nusantara. Ya, beliau itu sudah banyak berjasa untuk Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Laksdia Albert Mamahit. Alhamdulillah. Insyaallah. Dan narasumber kita yang berikutnya, coba ceritakan narasumber kita yang berikutnya. Narasumber berikutnya ini saya mau jelasin, tapi saya takut salah ngomong. Ngeri. Tapi yang jelas beliau ini manis adalah, tapi beliau ini adalah mungkin bisa menjadi sosok panutan untuk satu organisasi Setia Kita Pancasila. Beliau ini adalah sekjen dari Setia Kita Pancasila. Beliau ini adalah, silakan namanya. Nah, beliau ini namanya Keke Yunita atau Meske Yunita, atau kita bilang Bunda SKP. Masih temenan sama Bunda Sleng? Masih. Jadi beliau ini profil beliau ini sebelum menjadi seorang sekjen, beliau ini udah pengalamannya jatuh bangun di dalam kehidupannya. Terus juga beliau ini memimpin sebuah manajemen dan mengelola dan memimpin leadershipnya sampai 1.000 orang di manajemennya, dari marketingnya juga. Ya. Mungkin kita nggak bisa nyebutin semua karena kalau bilang profilnya banyak banget nih, rekam jejaknya seorang sekjen kita sampai sekarang beliau memimpin kita dan akhirnya sampai SKP dikenal oleh seluruh kalangan. Nah, bahkan sampai ke generasi milenial. Nah, kita langsung aja ya. Sekjen kita, Meske Yunita. Terima kasih. Sekjen, tuh manis ya. Ya Allah. Bunda, apa kabar, sehat? Oh, puji Tuhan, sehat-sehat saya Amin. selalu. Kakak Sleng sehat? Bukan. Oh, Bunda ini ya, beda ya. Beda. Bunda Sleng. beda. Oke, lanjut. Oke, ini mungkin dari beliau sendiri ingin memperkenalkan profilingnya secara langsung, ingin pendekatan dengan para generasi Z yang notabene pengen nonton acara kita, mungkin bisa langsung diperkenalkan. Ya. Selamat siang semuanya di seluruh Nusantara yang menonton podcast kami di siang hari ini atau dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Meske Yunita. Saya adalah seorang yang bekerja bergerak di bidang multi kontraktor dan juga basically saya mempunyai perusahaan yang namanya PT Menita Warta Setia yang sampai hari ini mensupport Setia Kita Pancasila. Begitu ya. Jadi di bawah manajemen Setia Kita Pancasila dan juga perusahaan PT Menita Warta Setia, kita sampai hari ini kita bekerja sama dengan beberapa BUMN dalam mensupport pekerjaan-pekerjaan mereka yang ada di
beberapa daerah di Indonesia. Seperti itu, Mas Absolutely. Humas, Mas Moses. Saya tahu profilnya beliau. Ya. Ini beliau ini walaupun semanis ini yang kita panggil kuda, dulu pengalaman dulunya sampai tau nggak naik yang namanya BTS sampai ke atas pakai helm Siap. semuanya. Betul sekali, betul sekali. Jangan manis-manis, ada lakinya depan. Maaf laki, maaf laki. Oke. Bener loh. Tapi kurang afdol juga, kurang luar biasa juga kalau Bapak Laksda tidak langsung memperkenalkan. Oh iya. Untuk semua generasi Z. Masih perlu memperkenalkan diri nih. Harus Pak. Harus, Pak. Jadi semua orang yang nggak tahu, insya Allah bisa tahu dan semoga Bapak bisa menjadi tokoh untuk masyarakat Indonesia yang memberikan gagasan atau hal-hal positif untuk semuanya. yang ada. Wawasan untuk kita semua anak muda. Ya kalau memperkenalkan diri ya, kalau formalnya nama saya Desi Alur Pamahit. Saya pensiunan Angkatan Laut, pangkat terakhir Laksamana Madya. Nah, luar biasa. Oh. Nah itu setelah pensiun saya tentunya bergerak di beberapa kegiatan. Tapi sebelum pensiun, terakhir jabatan saya adalah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Dan itu yang pertama kali dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi. Wah, Ya, Applause singkat for- cerita begitu. Tentu kalau cerita pengalaman banyak banget ya. Kalau Angkatan Laut kan dari mulai muda, Iya benar. Iya. ya, saya masuk Akabri Laut, kemudian lulus tahun 1984. Setelah lulus saya berkarir di Angkatan Laut, mulai di kapal-kapal, di pangkalan, dan banyaklah tugas-tugas yang sudah saya lakukan. Oh, Artinya ya kita mencoba melihat bagaimana sih negara Indonesia yang katanya negara maritim atau negara kelautan kan? Iya, benar. Kan sekitar sepertiga atau 70% wilayah Indonesia kan adalah wilayah laut ya. Iya, iya. Jadi saya sangat bangga bisa menjadi perwira Angkatan Laut dan berbakti bertugas di Angkatan Laut Republik Indonesia. Luar biasa. Tentara ya TNI Angkatan Laut. Saya Oke. merinding asli. Tapi sekarang saya sudah orang sipil ya. Iya. Jadi sudah karena pensiun kan sudah bukan TNI lagi. Iya benar-benar. Jadi saya bergerak di beberapa kegiatan baik di usaha ya. Tidak jauh juga dari bidang maritim yang saya tekuni saat ini, dan saya juga di organisasi sosial dan di olahraga juga. Wah, tuh. Kurang lebih begitu. Oke, Pak. Oke, cuman ya kita mau lebih tanya lebih get more deep dengan Pak Lasdia dong, ya kan? Ya. Supaya kita ini tahu kiat-kiat kita nih ke depannya seperti apa kan? Untuk dalam hal mengenal Pancasila lebih dalam lagi gitu loh, kan katanya. Ya benar nggak? Apalagi gini, kita ini pengen tahu eksistensi Pancasila di generasi Z sekarang, Pak. Itu dia. Sekarang begitu riskannya yang saya lihat, banyak sekali orang-orang di generasi Z ini yang memang hampir melupakan, hampir nyaris tidak hafal juga dengan Pancasila, Pak. Itu menurut saya hal yang sangat riskan. Iya. Karena saya waktu masih kecil, mungkin Bro Sandi juga sama, mungkin Bu Sekjen juga sama. Ketika kita kecil, itu ditanya Pancasila mau sila keberapa pun, saya merem habis bangun tidur pun langsung masih hafal. Ya. Bangun tidur nih, tidur dari semalaman begadang sekalipun, pas melek sila ketiga, Pak. Langsung Indonesia hafal. langsung. Hafal. Tapi Iya. kalau sekarang, Iya. ya itu yang dibilang bahayanya dunia dalam genggaman, itu gadget ini berpengaruh sekali di generasi Z. Ya, makanya eksistensi Pancasila di era generasi Z ini bagaimana, Pak? Iya. Nah, ini yang akan kita bahas, Pak, sebenarnya topiknya ini. Nah, yang kita tanyakan adalah tanggapan dan gagasan apa yang Pak Pembina miliki perihal cara menanamkan ideologi Pancasila untuk generasi Z. Ya kalau saya pikir, kalau ini menurut saya ya, Ya. bahwa Pancasila ini kan kita sudah sepakati sebagai falsafah ideologi bangsa Indonesia, Ya, benar. dan ini sudah nggak bisa diganti-ganti lagi. Ya udah paten lah ibaratnya kan, harga mati istilahnya. Iya. Nah untuk itu kita semua mulai dari generasi yang apa ya istilah baby boomer atau yang lebih tua lagi, Iya, iya. itu harus terus menerus mewariskan kepada generasi berikutnya sampai generasi yang paling muda saat ini, whatever atau apapun lah sebutannya, mau milenial, generasi Z ya. Artinya sejak dini kita harus benar-benar memberikan
pengertian, pemahaman apa sih Pancasila itu, apa pentingnya Pancasila itu bagi negara dan bangsa Indonesia. Jadi sejak dini memang harus diberikan pemahaman tentang Pancasila ini, dan ini tentu kewajiban bukan hanya di sekolah saja. Ya, di sekolah dicekokin, bukan begitu, tapi dari keluarga juga sudah mulai dikasih tahu lah, mulai dari kecil belum baca tapi paling enggak sila 1, sila 2, sampai sila kelima itu apa saja, dicobalah, dikasih hadiah sedikit kan, sehingga anak itu sudah mulai terangsang tuh untuk paling enggak tidak hafal apa itu Pancasila. Benar. Nah, baru kemudian secara bertahap diberikan pemahaman tentu sesuai dengan umur dan tingkat pendidikannya. Saya pikir itu sangat penting lah, bahwa kita Indonesia ini bisa tetap bersatu itu dengan adanya Pancasila. Jadi tanggung jawab kita adalah mulai dari yang tua ya sampai yang apalagi ya, mulai yang tua-tua lah sampai generasi berikutnya, sampai yang kecil, dia harus ikut serta memberikan pengertian kepada generasi berikutnya, sehingga turun temurun ini tetap bertahan. Jadi nggak padam ya. Jadi kayak seperti menjadi culture ya. Jadi culture. Jadi kan Pancasila itu jadi culture gitu. Betul. Ya, jadi budaya. Baik di keluarga maupun di pendidikan. Mulai dari TK ya, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi juga jangan sampai dilupakan. Jangan sampai mentang-mentang belajar, sudah mahasiswa, terus nggak belajar lagi tentang Pancasila. Paling nggak ada nuansa atau ada jam-jam pelajaran yang mengingatkan para mahasiswa untuk memahami lagi atau mengingat lagi lah, ada Pancasila di Indonesia ini. Nah, singkatnya begitu sih menurut saya. Nah, gini, Pak Laksya izin ya Pak Laksya. Jangan gini gitu, boleh nggak? Gitu Pak Laksya. Bisa kan? Jangan gini terus, rata-rata orang ngomong gini. Podcast kita beda gitu. Tadi udah bilang gitu, gak nyambung. Begini begitu ya. Iya. Jadi Pak Laksya. Jangan Pak, kita mau begini Pak kalau ketemu berdua. Kacau. Emosi sendiri mereka berdua. Emosi Pak, emosi. Gak apa-apa. Jadi boleh. Jadi boleh. Jadi begini Pak. Boleh. Aku bebas. Hari ini bebas. Dispen. Oke. Jadi pertanyaan saya Pak, Bapak pengalaman ekspertisnya itu kan di laut, di kemaritiman kan. Nah, bagaimana kiat-kiat Bapak untuk bisa jadi buat anak-anak milenial nih mengerti nih tentang ekspertis Bapak tentang Pancasila dan pengalaman Bapak di dalam kemaritiman. Nah ini. Ya, oke. Jadi sebetulnya begini. Kiat-kiat ini Pak. Ya. Ini kiat-kiat saya lah ya, paling enggak ya, kan setiap orang punya kiat masing-masing ya. Tapi sesuai pengalaman saya dan apa yang saya pikirkan ini adalah bahwa pertama-tama tentu untuk menghafal Pancasila sila pertama sampai kelima itu hal yang tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila agar Pancasila ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, untuk itu kita harus sadar bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini harus benar-benar ditanamkan rasa cinta kepada tanah air, kepada negara dan bangsa Indonesia. Nah, sebetulnya kita cintai negara dan bangsa Indonesia ini apa sih? Kan kita jangan hanya jargon, tapi kita harus tahu apa negara Indonesia ini. Kalau kita bicara negara, itu ada 3 komponen yang harus diketahui. Ya, komponen pertama, suatu negara itu harus memiliki wilayah, bentuk geografisnya, berapa luas, batas-batas negaranya, ya ini wilayahnya. Kedua, negara itu harus ada penduduknya, harus ada orangnya, masyarakat. Ya, masyarakat yang hidup tinggal di wilayah tersebut. Nah, ketiga adalah sistem pemerintah yang mengatur, mengorganisir, memanage masyarakat itu untuk benar-benar bisa mengatur kehidupan bermasyarakat di negara itu dengan baik. Ya. Nah, dari 3 inilah yang harus benar-benar dikaitkan dengan Pancasila. Jadi kecintaan kita, misalnya begini, kalau kita bicara geografis, wilayah, ya kita tahulah negara kita
seperti ini. Ya. Lokasinya berada di katanya kan antara 2 samudra dan di antara 2 kontinen, 2 benua. Iya. Ya, kemudian luasnya sekian. Terus 2/3-nya adalah laut. Benar. Ya kan? Iya. Nah, kurang lebih dengan segala macam potensinya. Ya. Sumber daya alamnya bagaimana. Nah, ini sangat kaya sekali. Ya, potensi sumber daya alam kita. Nah, itu yang kita tentu harus cintai ya. Kita harus jaga, pelihara, dan kita manfaatkan segala sumber daya yang ada di wilayah kita. Kedua, masyarakat yang ada di situ. Nah, masyarakat ini kan kita juga paham bahwa masyarakat kita ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini berbagai macam jenis suku, ras, bahasa, keyakinan, agama, dan sebagainya yang berbeda-beda. Nah, ini kita rangkum di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi suatu kesatuan. Ya, sehingga masyarakat yang kurang lebih sekarang mungkin sekitar 270-an juta jiwa ini harus benar-benar rukun, bersatu untuk memajukan, mulai dari menjaga geografis kita, wilayah kita, sampai kemudian memelihara dan menjaga dan memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada gitu loh, untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Nah, termasuk yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kan kita sudah sepakat sekarang nih. Ya, mulai sejak kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 sampai ya tentu kita tahu lah ya perjalanan sejarah kita ya, mulai dari presiden pertama sampai presiden terakhir, kemudian sistem pemerintahannya seperti apa. Tapi paling tidak saat ini sistem pemerintahan yang kita sepakati adalah yang saat ini kita sama-sama rasakan. Undang-Undang Dasar 45 sudah diamandemen sampai amandemen keempat ya, yang terakhir. Apakah nanti akan diamandemen lagi? Ya silakan saja bagi generasi berikutnya, kan disesuaikan dengan zaman ya. Nah, tapi yang penting bagi saya, inilah dari generasi ke generasi, Pancasila itu harus tetap menjadi bagian dari dasar negara kita. Nah, di sinilah kuncinya kita, bahwa generasi muda, generasi milenial atau generasi Z harus benar-benar paham terhadap sistem tata negara kita, sistem perpolitikan negara, sistem pemerintahan, di mana Pancasila harus tetap berada di dalam sistem pemerintahan kita. Luar biasa. Ini yang saya salut. Tadi ada bahasa mengatakan, Bapak tadi bilang Indonesia tuh kaya akan banyaknya kelautan. Makanya orang luar negeri seluruh dunia itu salut sama Indonesia, Pak. Indonesia banyak bolang, Pak. Saking banyaknya laut itu. Benar. Saking banyaknya laut, Indonesia tuh banyak bolang. Makanya orang bule tuh nggak ada. Mana ada di luar negeri bule? Orang di luar negeri ada bolang. Pernah dengar? Nggak ada. Cuman di kita itu. Tangan buat bolang. Bahasa tembak Pancasila bukan. Untung ya. Oke. Kita sekarang kembali juga dengan Bu Sekjen ya. Tadi kan kita mau bertanya juga mengenai Bu Sekjen, perihal screening dan controlling terhadap stakeholder pemerintah nih. Bagaimana tanggapannya Bu Sekjen? Screening terhadap stakeholder. Tanggapan saya sih simple banget ya. Karena memang mungkin akhir-akhir ini ada banyak hal-hal yang melenceng dari penerapannya dari Pancasila. Jadi mungkin menurut saya sebagai seorang sekretaris jenderal Setia Pancasila yang benar-benar mengutamakan Pancasila sebagai dasar negara kita, jadi sepatutnya, sewajarnya dalam stakeholder pemerintah mereka harus men-screening program-program yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia, di mana program-program tersebut harus benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Seperti itu, Pak Humas. Siap. Simple jawaban saya. Nah, ini sekarang kan sudah menuju ke era digital. Wow. Semua everything about digital. Sekarang aja sudah sampai ke 5G, ya kan? Nah, bagaimana sikap pemerintah dan bagaimana sikap Setia Kita Pancasila dan pembina kita, Pak Lasir Wahid, dalam menyikapi era digital nih di dunia
generasi Z ini nih? Lebih ke gimana caranya menanamkan ideologi Pancasila. Iya. Menurut pandangan saya banyak konten-konten yang ada di dalam era digital sekarang ini yang ada yang mendidik dan ada juga yang tidak mendidik. Oke. Ya, jadi kalau bisa sih ya yang mendidik itu kita harus benar-benar pada saat generasi muda kita melihat, kita harus benar-benar memberikan satu pandangan kepada mereka bahwa ada hal-hal yang perlu kita berikan motivasi bahwa ini loh hal-hal yang tidak perlu kita lihat dan ada juga yang harus perlu kita lihat. Nah, hal-hal yang tidak perlu kita lihat itu yang dimana yang jauh daripada nilai-nilai Pancasila itu harus benar-benar ya fungsi keluarga ini harus ada, di mana keluarga sebagai tempat untuk mereka bisa men-screening anak-anak mereka terlebih dahulu untuk bisa melihat konten-konten atau hal apa di dalam konten media-media tersebut. Mas. Oke, berarti untuk Pak Pembina bagaimana Pak Lasya? Ya, kalau hal ini. Menurut saya sih dunia saat ini dunia yang luar biasa ya, dengan perkembangan digital ya katanya yang terus-menerus, bahkan informasinya setiap menit ada perkembangan atau sesuatu yang baru dari dunia digital. Kita tahu yang namanya IoT atau Internet of Things, ya, kemudian Big Data dan lain sebagainya, Metaverse dan lain sebagainya. Itu kan hanya produk teknologi yang berkembang, atau kita juga suka bilang bahwa ini adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, ini sebetulnya semuanya adalah tool atau alat. Nah, perkembangan ini justru harus kita adopt untuk benar-benar kita pakai sebagai alat sarana untuk mengembangkan dan mempopulerkan Pancasila ini ke segala generasi, terutama generasi yang saat ini yang suka main gadget dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana konten-konten bagi yang pencinta Pancasila ini, buatlah konten-konten yang bernuansa Pancasila. Jadi ini justru kita manfaatkan dunia digital kita, karena ya tadi sudah disampaikan oleh Sekjen. Menurut saya kan dan orang-orang juga bilang bahwa sekarang kita kebanjiran informasi. Ya, tinggal kebanjiran informasi mana yang kita pilih-pilih. Tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Tapi dari banyaknya atau banjirnya informasi ini, kita juga menggunakan sarana atau perkembangan digital ini dengan kita banjirin informasi yang berkaitan dengan Pancasila. Konten-konten yang berkaitan dengan Pancasila, mulai dari apa itu Pancasila sampai bagaimana mengamalkan atau mengimplementasikan kan. Kalau dulu kita ingat ya, saya lah paling enggak ya, kalau generasi muda mungkin udah lupa yang namanya P4 kan dulu. Iya benar. Ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dulu hafal banget dengan butir-butirnya tuh ya. Nah, ini ya mungkin dengan suasana yang lebih up to date ya, lebih modern, lebih disesuaikan dengan masanya atau zamannya, ya kita manfaatkan kemajuan teknologi digital ini untuk membanjiri berita-berita atau informasi yang berkaitan dengan Pancasila. Dengan demikian, saya yakinlah bahwa hal-hal yang positif ini akan lebih baik atau lebih bisa meresap ke masyarakat, terutama ke generasi berikutnya, dari generasi ke generasi, sehingga Pancasila benar-benar menjadi pedoman kita lah, ideologi kita yang terus kita bisa pertahankan. Oke, berarti ini kalau saya melihatnya perlu dukungan dari segala aspek atau dari segala lini atau segala elemen masyarakat ya. Ya kan? Baik dari pemerintah, baik dari pengusaha, baik dari masyarakat, baik dari orang-orang konten kreator gitu ya. Untuk bersama-sama bisa akhirnya bisa terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dimanapun mereka berada dengan cara yang cerdas ya. Cerdas ya, maksudnya nggak terlalu sesuaikan dengan masanya lah gitu. Ya, biar nggak kesannya orang jadi bosen, itu dulu gitu kan. Jadi dengan cara-cara, makanya di sini ada namanya konten kreator yang kita justru inilah tantangan bagi misalnya media media TV, radio dan lain sebagainya. Cobalah memberikan nilai-nilai atau konten-konten yang berhubungan dengan Pancasila.
Dan yang paling penting lagi dalam keluarga, lingkungan keluarga. Ya, lingkungan benar. keluarga ini Setuju. sangat penting sekali. Ya. Karena sebelum anak-anak kita itu keluar rumah, keluarga, mereka bertemu dengan keluarga. Benar. Ya, pentingnya keluarga menanamkan, misalkan contoh di rumah anak-anak harus diajarkan beribadah, ya Ya. kan? Kemudian harus saling menyayangi antar kakak beradik di dalam Ya. rumah. Itu adalah bagian dari pengamalan pelaksanaan daripada nilai-nilai Pancasila tadi. Setuju. Sebenarnya itu hal kecil mungkin ya, tapi kalau kita lihat efeknya itu ke luar itu sangat berpengaruh sekali. Mungkin kebiasaannya ya, gitu karena ya. ada pepatah bilang bahwa sesuatu kebiasaan itu akan jadi satu budaya, dan kalau sudah menjadi satu budaya itu sulit untuk kita hilangkan, ya kan? Contoh misalkan dari keluarga dia sudah menanamkan rajin beribadah kepada anak-anaknya, ya pasti budaya itu anak-anaknya akan ingat terus sampai selamanya. Nah, Dan ini itu adalah masuk ke sila pertama. dari ketuhanan yang Iya. Maha Esa. Apalagi Seperti sekarang itu. ini Bang, Iya, riskan banget riskan. masalah Iya, Pancasila di masalah. aplikasi TokTok ya, aplikasi TokTok, terus di Instagram, Oh iya. Iya. Terus di Facebook Facebook banyak. Gini, jadi Iya. yang saya lihat ini semakin porno aksi, semakin yang perempuan khususnya, banyak kayak perempuan yang tidak mengenakan pakaian yang semestinya, itu bisa kalau di bahasa Instagram kan viral. Ya. Kalau bahasa TokTok itu FYP, Pak, izin. Iya. Iya, benar. Itu banyak FYP, makanya tadi saya setuju dengan Pak Laksa ini bicara membanjiri konten-konten yang sifatnya positif Iya. dengan menanamkan konten yang sifatnya dari 5 sila di Pancasila itu. Tapi Kita juga bikin tambahan lagi. apa? Tidak membosankan. Nah ini. Iya. Ya, yang itu cerdasnya. kreativitas. Punya kreativitas ini penting juga. Makanya banyak peranan di Indonesia ini seperti praktisi, Yes. artis, tokoh, itu bisa menjadi panutan, bisa memberikan edukasi positif melalui konten yang dibuat gitu. Ya. Misal dari menyanyi, misal dari pelukis, begitu. Nah, oke, berarti kita sudah mendapatkan sebuah konklusi, ya kesimpulan ya. Berarti kalau untuk mempertahankan seripet sembilan nih. konklusi. Bisa juga tuh. Aku salah Oke, ngomong. pakai slow motion. Ya. Oke, jelas tuh ya. Jadi dalam hal mempertahankan ideologi Pancasila berarti kita mesti bersinergi Iya. dengan seluruh elemen, ya kan? Dengan seluruh praktisi yang mempunyai ekspertise di bidangnya masing-masing. Seperti kita sekarang dan Hmm. Pak Laksda yang sudah mempersiapkan waktunya berkenan untuk hadir di podcast kita ini Luar luar biasa biasa. menurut saya. Ini contoh sinergi juga dari semua elemen, aktor, seniman, akademisi, Ya, boleh lah. Bisa. Apa aja? usaha, Organisator. Kita bisa bersatu. Macam-macam kan gitu. Karena apa? Pancasila. Makanya jangan pernah kalian semua nggak nonton podcast kita. Semoga podcast kita bisa memberikan edukasi positif yang sifatnya memberikan kebinekaan untuk kalian semua. Yang Pak. Intinya kita harus setia kita Pancasila. Luar biasa. Gimana Pak Kalian harus setia dong. Bener ya. Setia kepada Pancasila. Iya, betul. Kita ini. Iya, Tapi betul. kalau di Jadi, band setia itu Charlie Van Houten. sama halnya dengan Setia. Masuk, Mas. Oh iya, iya, iya. Sama Gimana, halnya Bu? dengan nama ormas kita ya, setia kita Pancasila. Kita itu adalah kita Indonesia, tanah air Pancasila. Luar biasa. Jadi siapakah kita? Kita ini ya kita bangsa Indonesia, ya kan, yang bergabung di dalam wadah-wadah organisasi-organisasi yang harus mengamankan sila dalam Pancasila tadi. Luar biasa. Oke. Bu Jadi Sekjen, terima kasih banget. Terima kasih Mas Pak Laksda, terima kasih banyak. terima kasih nih ya sudah Terima kasih, meluangkan Pak. waktu juga nih. Terima kasih. Ya, sudah meluangkan Mantap. Nah, waktu. Semoga yang dengar juga ya cukup paham lah itu Ya. apa yang ingin disampaikan oleh forum ini. Nah, nih salah satu ya, Pak. Nambah lagi, bosan, kita bosan. Ntar, peminat ya, Bu Sekjen ya. Belum konklusinya. Salah satu nilai-nilai ya Belum yang konklusinya, akan di belum Oh belum ya? Masih koma. dalam praktisi menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan apa? Dengan suara yang melting dari musisi kita. Morsas Mantap. Gembang Goyang. Kita kalau bisa bareng ya.
Nyanyi bareng ya? Oke. Oh iya. Ya. Oke, kita kasih pros dulu buat Morsas Kembang Tule. Tolong sulingnya suling. Waduh Pak, terima kasih Pak. Kita lirik dong. Nah, ini ngapal ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala seperti puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Luar biasa. Jadi bagaimana Ya. buat semua kawan-kawan pemirsa yang lain yang mendengarkan suara emasnya dari Morsas benar-benar bikin melting. Langsung aja jawab dengan hati masing-masing. Oke, salam Pancasila. Salam Pancasila.